Sebenarnya peminatan gizi itu banyak ya yang dipelajari, tapi fokus kajiannya itu Mungkin aku bisa memperbaiki status gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu peminatan yang ada di kesehatan masyarakat, yaitu peminatan gizi. Nah, sekarang kita sudah ditemani sama kakak yang sangat luar biasa sekali, yang sudah berpengalaman dalam belajar di peminatan gizi ya. Halo, Assalamualaikum, Vidi. Waalaikumsalam. Halo Li. Aku manggil Lia ya guys. Biasanya kan Isna. Ya nggak apa-apa. Itu panggilan sayang ya guys. Dong. Yang pertama teman kamu apa? Gimana Alhamdulillah kabarnya? baik baru deh. Baik Li. Cuaca di Oke sana. kan sinyalku? Oh, oke. Ya. Cuaca di sana mendukung ya. Soalnya Kalau hari ini mendukung, panas banget. Kalau kemarin hujan seharian full. Mungkin sekarang enggak sekarang. oke guys, disapa dulu dong Sobat Isna. Halo Sobat Isna gitu. Oh gitu. Halo teman-teman Sobat Isna, kembali lagi Halo. bertemu dengan Vidi. Oke, langsung ya kita tanya ke kakak Vidi ini yang sudah Boleh berpengalaman. langsung. Jadi apa sih Kak yang dipelajari di peminatan gizi itu? Peminatan gizi itu ilmu tentang apa sih? Sebenarnya peminatan gizi itu banyak ya yang dipelajari, tapi fokus kajiannya itu bisa ilmu pangan sama gizi masyarakat untuk di ilmu kesehatan masyarakat sendiri. Nah, kalau gizi masyarakat di sini biasanya mendalami tentang masalah-masalah gizi yang ada di masyarakat sekitar. Untuk ilmu pangan sendiri biasanya itu tentang bagaimana konsumsi makanan, bagaimana penyelenggaraan makanan di institusi, kemudian bisa tentang penyediaan makanan yang baik dan benar. Terus bisa juga diajarin promotif dan preventif dalam bidang ilmu gizi. Terus ada EPID sama surveillance gizinya juga gitu Kak. Oke, jadi ilmu gizi itu adalah binatang gizi itu belajar tentang masalah-masalah gizi gitu ya, bagaimana kita Iya, menyelesaikan masalah-masalah permasalahan gizi. yang ada di masyarakat gitu ya, dari Benar banget, khususnya promotif dan preventif. preventif ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Vidi gitu ya, ketika memilih peminatan gizi ini, apa yang membuat kamu termotivasi untuk masuk di peminatan gizi gitu ya? Oke, sebenarnya ya awalnya tuh harus tertarik dulu ya kan, benar tertarik. Jadi sebelum menentukan peminatan itu kan kita juga belajar mata kuliah berapa tentang gizi. Nah dari situ tuh mulai tertarik, oh kayaknya kalau nanti semester 6 masuk peminatan gizi asik nih, soalnya matkulnya dasarnya gini-gini, suka gitu. Jadi ya pertama tertarik dulu. Kemudian alasan kedua kenapa milih gizi yang utama, soalnya menurut saya pribadi itu kalau peminatan gizi ini bisa diterapkan secara langsung ya bagi saya, kayak manfaatnya. Misalnya bagaimana mengatur pola makanan yang baik bagi saya sendiri atau orang sekitar di lingkup terkecil sendiri deh, khususnya keluarga kayak gitu. Bisa ngontrol, oh pola makannya kayak gini yang baik sebenarnya kayak gini gitu. Seperti itu. Jadi alasan memilih gizi Harus tertarik dulu. Ketertarikan. Kemudian ilmunya bisa diimplementasikan secara langsung untuk diri kita sendiri. Langsung, bener banget ya. Untuk mengukur pola makan gitu dan sebagainya. Benar. Sebenarnya Ya, pentingnya makan buah sama sayur gitu kan bagi mahasiswa yang ngekos itu ternyata penting banget ya. ini dengerin anak-anak kos ya, jangan lupa konsumsi buah dan sayur. Bener. Jangan lupa olahraga juga. Bener, olahraga harus juga. Jangan cuma makan tok ya, melar nanti. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang peminatan gizi, gitu, apa sih yang menjadi ciri khas dari peminatan gizi ini? Apa yang membedakan peminatan gizi dengan peminatan-peminatan lainnya? Gitu. Kan termasuk dalam rukun kan ya. Peminatan gizi menurut aku tuh unik. Kenapa di sini selain kita dikasih teori yang sangat bermanfaat, juga kita bisa mempraktekkan langsung. Misalnya kayak praktik memasak
Jadi kita buat menu sehari untuk pasien diabetes. Nah, jadi menu seharinya itu apa aja. Nanti kita coba praktek masak kayak gitu. Untuk waktu pandemi ini biasanya praktek masaknya di rumah, jadi online lewat Zoom meeting kita ngasih tahu kalau pasien diabetes ini untuk makanan paginya kurangi karbohidrat yang berlebih gitu Kak. Jadi hype-nya waktu masak tuh seru. Terus harus ada inovasi-inovasi baru kalau masak kayak gitu menunya biar gak bosen mereka pasien-pasiennya tuh. Jadi keunikannya itu, maksudnya yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan yang lain adalah selain kita belajar tentang ilmu gizi yang sangat penting sekali untuk kesehatan tubuh kita, kan kita juga belajar cara memasaknya guys. Dan ini tuh benar-benar ilmu yang keren banget gitu ya. Sambil sekolah ya bisa praktik langsung. Iya. Itu lagi untuk kita struggle kita biasanya kan diet gitu, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Nah, jadi pas masuk peminatan gizi jadi tahu ternyata itu bukan misalnya aku ya gizi berlebih misalnya, jadi gak usah makan nasi, tapi boleh makan nasi tapi sedikit gitu, kalorinya dikurangi gitu. Untuk struggle tertentu asik bisa tahu gitu. Oke, jadi diet itu sebenarnya bukan tidak mengkonsumsi sama sekali ya, tapi mengontrol yang kita benar. Iya. Oke, jadi kalau tadi kita membahas tentang peminatan gizi secara umum gitu, secara global, nah sekarang saya mau tanya tentang mata kuliah apa saja sih yang dipelajari di peminatan gizi ini secara lebih detail gitu ya. Oke. Jadi untuk peminatan gizi ini lumayan banyak mata kuliahnya ya yang harus dipelajari, yang benar-benar harus dipelajari itu. Salah satunya itu ada diet etik. Selain ada diet etik juga ada komunikasi dan informasi edukasi gizi atau bisa disingkat Kie Gizi kalau kita nyebutnya nih. Jadi Kie Gizi itu kayak membahas tentang strategi, kemudian metode yang baik yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat sesuai dengan kelompok masyarakat tertentu. Jadi penyampaian informasinya itu bisa berhasil. Kemudian juga kita diajarin sama antropometri. Biasanya antropometri ini kayak gimana sih ngukur tinggi badan yang baik, gimana ngukur berat badan yang baik untuk bayi umur 0 sampai 6 bulan, 6 bulan ke atas, kemudian balita itu beda-beda. Cara ngukur lingkar lengan atas untuk ibu hamil itu gimana. Jadi kita juga praktek di situ. Itu mata kuliah antropometri. Sedangkan untuk ini juga ada mata kuliah manajemen gizi institusi. Nah, ini seru banget kalau manajemen gizi institusi. Jadi kita belajar gimana penyelenggaraan makanan di sekolah, di rumah sakit, kemudian di hotel, di industri, di puskesmas gitu. Banyak sekali yang dipelajari di peminatan gizi ini ya, dari mata kuliahnya. Nah, aku pengen nanya nih, ada nggak salah satu mata kuliah yang menurut kalian tuh sulit gitu, sampai kepikiran banget dan sampai harus dipelajari setiap harinya, sampai diulang-ulang belajarnya gitu, ada nggak? Kalau kayaknya aku di KIE deh, Komunikasi Informasi Gizi. Soalnya kayak dia itu memang kelompok, tapi kayak menyatukan ide-idenya itu ya Allah susah banget. Dulu aku sama kelompokku itu kasus. Dia nentukan mau pakai yang ini itu susah. Mau pakai yang ini apa yang mana? Metodenya tuh kan kalau demo harus inovasi yang baru sendiri, yang fresh gitu. Buat game sendiri, ya kan? Terus kan pasti kan dari kita kan punya ide masing-masing ya. Nah, nentuin satu yang paling wah ini nih kayaknya nih yang paling bagus. Nah, itu susah juga sampai baper-baperan. Bener banget. Terus nanti kan waktu itu aku di masa pandemi, jadi kayak susah tuh mau ngumpulin orang-orangnya juga buat intervensi. Terus selain itu kita juga disuruh bikin modul demo tuh bikin sendiri, kayak mau nyetak gitu. Oke, kalau gitu saya Oke, ada nggak mata kuliah yang menurut kamu tuh butuh effort besar gitu untuk belajar?
Jelas ada dong yang membutuhkan upaya besar, salah satunya itu matkul diet etik. Kenapa? Soalnya tuh kan kita ini ya kita dikasih sebuah kasus tentang pasien dengan ya ada kayak biodata umumnya, tinggi badan, berat badan, tekanan darahnya, terus obat yang dia konsumsi saat ini gitu-gitu. Nah, di situ nanti akhirnya kita itu kayak disuruh bikin rencana intervensi. Ada 2, terapi diet sama terapi edukasi gitu, teman-teman. Nah, di situ kan kita menganalisis dulu masalah gizinya, habis dianalisis kita harus tahu juga dia punya masalah penyakit apa dia punya riwayat penyakit lain nggak, misalnya obesitas, apa dia punya hipertensi, nanti kan dicocokkan untuk buat menunya gitu, nggak asal-asalan, juga kita nyari menunya yang sesuai dengan status gizinya pasiennya gitu. Susah hitung-hitung berapa kalori, proteinnya berapa persen untuk pasien ini gitu, susah. Kok sedih? Kok sedih gitu Kak? Susah aku itu Kak. Masya Allah. Analisisnya lama. Luar Misal biasa. dia pakai obat tertentu gitu ya, kayak misalnya obat apa ya, obat penurun tekanan darah gitu. Ini cocok nggak dikombinasi sama makanan ini gitu, misalnya apa obatnya, kayak matching nggak sih sama makanan ini gitu. Pokoknya ada sebuah kasus besar, kita harus memecahkan dan menganalisis. Jadi diet etik itu nggak cuma kita menganalisis menu apa yang cocok. Nah, di situ juga kita mempraktekkan makanannya, kita buat, kita cobain, ternyata makanan hipertensi kok gak ada asinnya sama sekali gitu. Waktu nyobain kita yang praktek, kok hambar, bisa diterima lidah ya. Benar. Ya pokoknya harus bisa diterima lidah lah. Oke, begitu ya guys. Itu adalah beberapa mata kuliah yang dari sisi mereka cukup berat untuk dipelajari gitu ya. Tapi tetap bisa terlewati gitu guys. Oke, dari banyaknya tantangan tadi ketika belajar beberapa mata kuliah itu, tips dan trik apa yang sering kalian teman-teman lakukan gitu ya untuk handle itu ketika belajar peminatan itu? Kalau untuk semester-semester akhir-akhir kayak gitu sih menurutku ya, kayak jangan malu nanya tuh. Kayak kita bingung sendiri kalau malu nanya. Nah, ya tapi kita juga kalau misal kita yang tahu ya, ya jangan pelit buat ngasih ilmunya juga buat teman-teman kita. Soalnya kadang penjelasan dari dosen aja itu gak cukup tuh Mi. Tapi kita juga harus berusaha dulu dengerin dengan seksama. Kayak waktu dosen itu jelasin ya kita harus dengerin juga. Catat terutama itu yang penting dicatat. Karena kalau cuma dengerin aja tapi gak dicatat bisa menguap, cepat menguap. Hilang ya. Di situ kalau nggak paham bisa tanya ke teman gitu kan ya. Ya benar. Mungkin kalau kita masih tetap nggak paham bisa tanya ke teman-teman kita tuh, jangan malu, jangan sungkan, apalagi di masa ini yang di masa online gitu kan. Oke, aku ke Vidi. Kalau Vidi, gimana tips dan triknya biar bisa maksimal belajar di peminatan gizi ini? Sebenarnya kalau misalnya ya Kak, itu kan sebelumnya itu pasti ada kontrak kuliah kan. Jadi jangan mager ya lihat kontrak kuliah tuh, lihat materi besok tuh apa gitu. Ada misalnya tentang apa ya, kasus hipertensi gitu. Jadi tuh dibaca dulu. Nah, besoknya jadi siap tuh. Baca PPT sebelum memulai hari-hari. Oh iya, satu lagi Kak. Harus apa? Katanya aku bukan mendengar, dapat pencerahan dari dosen tuh harus senyum terlebih dahulu. Senyum, positive vibes. Kalau misalnya kita tuh udah senyum, terus semua yang ada dalam diri kita tuh ikut happy gitu loh guys. Mood kita tuh ikut happy juga. Ya, dan itu lebih mudah untuk kita menyerap ilmu ya, benar banget. Senyum. Berdoa jangan lupa biar ilmunya barokah guys, teman-teman, sobat Isna. Oke. Jadi tadi tips dan triknya banyak banget ya, yang mulai dari jangan lupa baca doa, terus dengerin dosennya waktu menjelaskan gitu. Kemudian kalau nggak ngerti cobalah bertanya gitu, baik pada dosen maupun pada teman-teman gitu ya. Oke.
Selanjutnya aku mau tanya, aspek kerjanya kalau kita di peminatan gizi itu apa sama ya kayak kesehatan masyarakat? Apa ada bidang-bidang tertentu? Aduh, banyak tuh guys, makanya masuk peminatan gizi. Tenaga profesional ya, misalnya di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di dinas kesehatan, juga bisa gabung ya. Ternyata aku baru baca tadi pagi. Kita juga bisa gabung di beberapa perusahaan di bidang makanan dan minuman yang membutuhkan ahli gizi, terutama peminatan gizi ilmu kesehatan masyarakat. Juga kita bisa buat bisnis ya bisnis bareng boleh, kayak catering sehat. Boleh. Oke, jadi berarti banyak sekali ya prospek kerjanya peminatan gizi ini. Oke, jadi sebelum kita closing, aku mau tanya harapan kalian untuk kesehatan di Indonesia ke depannya, baik dalam bidang gizi maupun kesehatan secara umum. Vidi dulu deh. Apa harapannya Vidi? Harapan ke depan dengan aku ada di peminatan gizi ini, harapannya itu semoga ilmu yang ada selama perkuliahan itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Semoga bisa mengamalkan ilmu untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat melalui pola makan diet yang baik dan benar. Selain itu, semoga bisa menanggulangi masalah gizi dan bisa meningkatkan status gizi yang ada di masyarakat melalui terjun langsung ke lapangan nantinya ketika aku kerja nanti. Amin. Amin, Masya Allah, luar biasa sekali harapannya untuk Indonesia. Oke, selanjutnya aku ke Aisyah. Apa harapannya Aisyah? Sama sih, kurang lebih sama ya, sama kayak yang Vidi jelasin tadi. Tapi mungkin kalau aku sendiri sih bisa memperbaiki status gizi anak-anak, gak cuma anak-anak sih, mungkin juga lansianya juga, remajanya juga bisa menyeluruh gitu. Gak ke Indonesia dulu ya Kak, karena di sekitar kita masih banyak juga yang masalah gizinya, terutama stunting itu harus ditangani dengan benar-benar. Mungkin itu ya. Luar biasa sekali harapannya. Oke, dan ini menjadi ujung dari pertemuan kita bersama dengan teman-teman peminatan gizi kali ini, dan semoga kita masih bisa collab ya selanjutnya ya. Amin. Ya, amin. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Isna semuanya. Terima kasih juga kepada dua sahabat saya yang menjadi guru hari ini untuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang memiliki ide inspiratif untuk topik pada episode selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.